Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar walaupun masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau pembelajaran daring online. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kerajaan-kerajaan Islam, yang dimana di minggu-minggu kemarin kita mempelajari mengenai kerajaan Samudra Pasai, kemudian dan sebagainya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai kerajaan Demak, kerajaan Mataram, gitu ya. Silakan untuk dipersiapkan buku tulis dan alat tulisnya sehingga nanti bisa dicatat apa yang muncul di video ini. Oke. Nah, kita mulai dulu dari kerajaan Demak ya. Anak-anak, kerajaan Demak diperkirakan berdiri tahun 1500-an. Kemudian raja pertamanya namanya adalah Raden Patah, gitu ya. Yaitu dari 1500 sampai 1518. Menurut cerita rakyat Jawa Timur, Raden Patah merupakan keturunan raja terakhir dari kerajaan Majapahit, di mana Majapahit runtuh sekitar tahun 1478, gitu ya. Oke, anak dari raja terakhir Raja Majapahit yaitu Raja Brawijaya V. Nah, di bawah pemerintahan Raden Patah, kerajaan Demak berkembang dengan pesat karena memiliki daerah pertanian yang luas sebagai penghasil bahan makanan, terutama beras, begitu ya. Nah, kerajaan Demak sendiri terletak di pantai utara Jawa Tengah. Oke. Kemudian pengganti dari Raden Patah adalah Adipati Unus yang mendapat sebutan Pangeran Sabrang Lor, gitu ya. Dan kerajaan Demak mencapai kejayaannya pada masa Pangeran Trenggono. Adapun keruntuhan kerajaan Demak adalah perebutan kekuasaan antara keluarga Pangeran Sekar Sedalepen dengan keluarga Pangeran Trenggono. Kemudian pusat pemerintahan Demak dipindahkan oleh Jakatingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Oke. Nah, tadi di masa Raden Patah ya, berkembang berkembang pesat Demak itu melalui pertanian, terutama beras. Kemudian selain itu juga tumbuh menjadi kerajaan maritim karena letaknya di jalur perdagangan antara Malaka dan Maluku. Oleh karena itu kerajaan Demak disebut juga sebagai sebuah kerajaan yang agraris maritim, gitu ya. Selain bertani juga di laut juga hebat, begitu ya. Barang dagangan yang diekspor kerajaan Demak antara lain beras, lilin, dan madu. Barang-barang itu diekspor ke Malaka, Maluku, dan Samudra Pasai. Oke, kita lanjut. Nah, adapun mengenai Sultan Trenggono, yaitu wilayah kekuasaan Demak sangat luas sampai meliputi ke Jabar, yaitu ke Banten, Jayakarta, dan Cirebon, Jateng, dan sebagian Jawa Timur. Kemudian menegakkan agama Islam dan membendung perluasan daerah yang dilakukan Portugis. Kemudian menguasai dan mengislamkan Banten, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Dan berhasil menaklukkan Mataram yang terkenal nantinya dengan di Jawa Tengah ya. Ini ada Singasari dan Belambangan. Sultan Trenggono meninggal tahun 1546 dalam penaklukannya ke Pasuruan. Oke. Adapun sekilas mengenai ekonomi dan sosial budaya dari kerajaan Demak, yaitu A. kehidupan ekonominya sebagai kerajaan maritim,
atau agaris maritim ya, karena ada juga yang mengatakan bahwa Demak menghasilkan padi, bergantung pada padi, agaris maritim. Kemudian menjadi bandar transito antar daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia Timur, Maluku dan Malaka di barat. Kemudian Demak menaruh perhatian besar pada perdagangan beras. Kemudian kehidupan sosial budayanya, kehidupan sosial Demak diatur oleh hukum Islam. Kemudian tradisi lama masih tetap dilaksanakan. Adapun pembangunan Masjid Agung Demak yang merupakan perpaduan gaya Jawa Hindu dan gaya Islam. Ada banyak melahirkan wali dan ada perayaan sekatanan. Nah, ini adalah peta kekuasaan kerajaan Demak pada awal-awal atau peta lokasi kerajaan Demak, begitu ya, berada di antara Semarang, Jepara dan Kudus sini ya. Oke. Dan ini adalah peta kekuasaan tadi Demak ketika masa Trenggono ya, Sultan Trenggono. Nah, ini dari mulai Banten, Jakarta, Cirebon sampai ke Jepara dan sebagian Jawa Timur. Jadi menguasai utara Jawa. Nah, setelah kerajaan Demak berakhir, berkembanglah kerajaan Pajang dari tahun 1546 sampai 1591 di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Didirikan oleh Joko Tingkir atau Mas Karebet atau Panji Mas dengan gelar Hadiwijaya. Di bawah kekuasaannya, Pajang berkembang sangat baik, bahkan berhasil mengalahkan Arya Panangsang yang berusaha merebut kekuasaannya. Kemudian tokoh yang membantunya mengalahkan Arya Panangsang diantaranya adalah Ki Ageng Panahanan, diangkat sebagai bupati di Mataram. Kemudian putranya Raden Bagus diangkat anak oleh Sultan Hadiwijaya dan dibesarkan di istana. Nah, pada tahun kerajaan Islam pertama yang terletak di pedalaman terletak di daerah Kartasura dekat Surakarta, Solo. Kemudian pengganti Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir adalah Arya Penggiri, Pangeran Benawa, Gagak Bening, Putra Benawa. Terjadi pemberontakan yang akhirnya Pajang berada di bawah kekuasaan Mataram Islam, Sultan Agung. Nah, pada tahun 1582 Sultan Hadiwijaya meninggal dunia. Joko Tingkir meninggal dunia. Penggantinya Pangeran Benowo atau Benawa merupakan raja yang lemah, sementara Sutawijaya yang menggantikan Ki Gede Pemanahan justru semakin menguatkan kekuasaannya, sehingga akhirnya istana Pajang pun jatuh ke tangannya, ke Mataram ya. Mataram Islam. Kemudian setelah hal tersebut memindahkan pusaka kerajaan Pajang ke Mataram, sehingga pusat kota kerajaan pindah ke Mataram gitu ya. Nah, kemudian setelah hal tersebut muncullah kerajaan Mataram Islam, yaitu pusat kerajaannya di Kota Gede. Raja pertamanya Sutawijaya atau Ki Ageng Pamanahan yang tadinya membantu Joko Tingkir dalam menghadapi para pemberontak begitu, dengan gelar Panembahan Senopati 1586 sampai 1601. Kemudian ketika yang Pajang Joko Tingkir Hadiwijaya meninggal, penggantinya yaitu Pangeran Benawa lemah, raja yang lemah. Kemudian di sisi yang lain di Mataram Islam semakin kuat, sehingga akhirnya kerajaan Pajang dipindahkan menjadi kerajaan Mataram Islam gitu ya. Kemudian kerajaan Mataram Islam banyak daerah kekuasaannya, yaitu mendudukan Surabaya, Madiun, Ponorogo, Cirebon dan Galuh. Puncak kejayaan Mataram Islam adalah pada masa Sultan Agung 1613 sampai 1645. Pengganti Sultan Agung Amangkurat 1, 2, 3 Pangeran Puger ada terjadi konflik. Kemudian tahun 1755 POC membagi Mataram menjadi Kesultanan Jogja,
yang diperintah Sultan Hamengkubuwono I dan Kasunanan Surakarta Solo yang diperintah oleh Pakubuwono III tercatat dalam Perjanjian Gayanti ya. Jadi Mataram Islam atau sekarang yang kita kenal dengan Jogja dan Solo itu kan kota yang berdekatan, dulunya adalah Mataram Islam, tetapi dibagi oleh VOC menjadi dua kerajaan atau dua kesultanan, satu kesultanan satu kesunanan. Kesultanan Jogja sampai sekarang ada ya sama Hamengkubuwono, dan satu lagi adalah Kesunanan Surakarta atau Solo begitu ya, di dalam Perjanjian Giyanti. Nah, kehidupan sosial budaya ekonomi Mataram Islam, pertama mendirikan keraton baru di Kertasura di Solo, kemudian memperkuat militer, mengembangkan kesenian dan pertukangan, membangun komplek pemakaman raja-raja Mataram di Imogiri. Oke. Kemudian kalender Jawa diganti dengan kalender Hijriah. Ibu kota Mataram memiliki ciri khas berarsitektur gaya Islam. Letak keraton dekat dengan masjid dan dikelilingi benteng. Di luar benteng dibuat parit yang berfungsi sebagai barikade pertahanan dan kanal. Kemudian sastra berkembang pesat, kemudian menggantungkan kehidupan ekonominya pada hasil pertanian. Adapun kehidupan masyarakat agraris sehingga membentuk tatanan masyarakat feodal, bangsawan, priayi, kerabat kerajaan, yang pada akhirnya melahirkan tuan-tuan tanah. Nah, adapun prestasi pemerintahan Sultan Agung masa puncak Mataram Islam tahun 1613 sampai 1645, memperluas daerah kekuasaan hingga meliputi Jawa, Madura, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. Melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim, pertanian, dan di laut. Kemudian melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran sepanjang pantai utara Jawa. Oke, kemudian mengubah tahun Jawa Hindu dengan tahun Islam Hijriah sejak tahun 1633. Menyusun karya sastra yang terkenal yaitu sastra Gending. Menyusun kitab undang-undang baru yang disebut Surya Alam, perpaduan antara hukum Islam dengan adat istiadat Jawa. Nah, ini adalah daerah kekuasaan Mataram Islam ya, yaitu hampir seluruh Jawa kecuali Pajajaran atau Jawa Barat. Oke. Oke, anak-anak, untuk hari ini saya cukupkan sekian mengenai kerajaan Demak, kemudian Pajang, dan kerajaan Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.